Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Nufia Andesta dengan NIM 2405387 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, tugas mata kuliah Pengantar Manajemen. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen adalah perkembangan teori manajemen dari masa ke masa, mencerminkan perubahan dalam pemikiran tentang bagaimana organisasi dan orang-orang di dalamnya dapat dikelola secara efektif. Secara garis besar, evolusi teori manajemen dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik merupakan aliran pemikiran manajemen yang berkembang pada awal abad ke-20, terutama pada era revolusi industri. Teori ini menekankan pada pentingnya struktur, efisiensi, dan produktivitas dalam organisasi. Fokus utama teori manajemen klasik adalah pada bagaimana mengatur dan mengendalikan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip utama teori manajemen klasik adalah: yang pertama, pembagian kerja. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik agar karyawan dapat fokus pada keahlian mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, hierarki otoritas. Organisasi memiliki struktur hierarki yang jelas dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas dari atas ke bawah. Setiap individu memiliki posisi yang jelas dalam hierarki dan bertanggung jawab kepada atasan mereka. Yang ketiga, rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Teori klasik berpendapat bahwa rentang kendali yang ideal adalah terbatas, sehingga manajer dapat memberikan pengawasan dan bimbingan yang memadai kepada bawahan mereka. Keempat, disiplin. Karyawan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh organisasi. Kelima, kesatuan komando. Setiap karyawan harus menerima perintah hanya dari satu atasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan konflik dalam instruksi. Teori yang kedua adalah teori manajemen ilmiah. Dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan metode ilmiah untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi kerja. Prinsip-prinsip utama manajemen ilmiah meliputi: yang pertama, pengembangan metode terbaik untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, seleksi dan pelatihan pekerjaan yang tepat. Ketiga, pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas. Keempat, pengawasan yang ketat untuk memastikan kinerja yang sesuai standar. Teori yang ketiga adalah teori organisasi klasik. Teori ini dikembangkan oleh Harry Fayol. Pendekatan ini menekankan pada struktur dan prinsip-prinsip organisasi yang ideal. Fayol mengidentifikasi 5 fungsi utama manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, organisasi, dan pengendalian, dan 14 prinsip manajemen yang harus diikuti untuk mencapai efisiensi organisasi. Prinsip-prinsip utama teori organisasi klasik ini adalah: yang pertama, pembagian kerja dan spesialisasi. Kedua, hierarki otoritas yang jelas. Ketiga, rentang kendali yang tepat. Keempat, disiplin dan tata tertib. Kelima, kesatuan komando. Teori yang keempat adalah pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan teori manajemen klasik yang terlalu fokus pada aspek teknis dan mengabaikan faktor manusia. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pada pentingnya interaksi sosial, motivasi, dan kepuasan kerja dalam meningkatkan produktivitas. Studi hardware yang dilakukan oleh Elton Mayo dan timnya merupakan tonggak penting dalam perkembangan pendekatan ini. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perhatian, pengakuan, dan interaksi sosial dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, teori aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendekatan hubungan manusiawi. Aliran ini tidak hanya menekankan pada aspek manusia, tetapi juga pada penggunaan metode kuantitatif dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Beberapa pendekatan yang termasuk dalam aliran manajemen antara lain: yang pertama, manajemen kuantitatif.
Pendekatan ini menggunakan matematika, statistika, dan model komputer untuk memecahkan masalah manajemen dan mengambil keputusan. Yang kedua, teori sistem. Teori ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada satupun gaya manajemen yang paling efektif untuk semua situasi. Gaya manajemen yang tepat tergantung pada faktor-faktor kontingensi seperti lingkungan organisasi, teknologi, dan karakteristik karyawan. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam organisasi. Perilaku organisasi menggabungkan konsep-konsep dari psikologi, sosiologi, dan ekonomi untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Beberapa topik yang dipelajari dalam perilaku organisasi yaitu yang pertama motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dinamika kelompok, dan budaya organisasi. Kesimpulannya adalah, evolusi teori manajemen telah menghasilkan berbagai pendekatan dan pemikiran tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola organisasi. Dari pendekatan klasik yang menekankan pada efisiensi, hingga pendekatan modern yang lebih komprehensif dan multidisiplin, teori manajemen terus berkembang untuk menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. Baiklah, sekian pembahasan mengenai 6 evolusi teori manajemen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.